Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudara-saudara mahasiswa. Sesuai dengan SK yang disampaikan oleh Prodi, saya mengambil mata kuliah metode analisis perencanaan. Dan ini di awal pertemuan kita akan bahas, paling tidak saya memberi pengantar tentang teori atau konsep yang melatar belakangi lahirnya ilmu metode analisis dataan di dalam kaitannya ilmu kita di perencanaan wilayah dan kota. Di materi ini saya akan memberi posisi teori latar belakang tentang lahirnya metode analisis, karena metode itu berkonsekuensi dengan logik. Logik itu masuk akal dapat diterima ketika melalui proses metodologis yang ilmiah, sehingga menjadi hasil yang kita dapatkan itu layak untuk dikonsumsi dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu posisi yang kita dapat capai di pertemuan kali ini. Oke. Kita mulai dulu dari falsafahnya. Yang pertama adalah karena manusia itu memang ditakdirkan sebagai makhluk yang berpikir, dan itu kemudian yang menjadikan kita berbeda dengan makhluk yang lain. Karena berpikir, maka manusia selalu ada rasa ingin tahu bagaimana mungkin terjadi, apa yang terjadi, untuk apa hal itu terjadi, kemudian itu dibawa pada satu ranah ilmu pengetahuan. Nah, karena setiap orang berpikir, maka lahirlah ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan itu terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Bicara zaman, maka berarti ada yang disebut dengan peradaban. Peradaban lahir karena ada dinamika perkembangan pengetahuan manusia. Nah, peradaban, saudara mahasiswa kan Anda sudah tahu, paling tidak secara teologi ada teori tentang peradaban asal-usul manusia. Kemudian di teori lain ada yang disebut dengan teori evolusi. Dan itu dipopulerkan oleh beberapa ahli, kemudian masuk di zaman prasejarah, kemudian di zaman sejarah, dan kita masuk pada zaman yang modern seperti sekarang ini. Nah, lahirnya fase-fase peradaban tadi itu muncul karena ada rasa ingin tahu kita, ada pengetahuan. Jadi output dari pengetahuan manusia, lahirlah beberapa fase peradaban tadi. Peradaban tadi kemudian mempengaruhi sikap dan pengetahuan manusia. Berbeda cara berpikir dan kadar pengetahuan di masing-masing fase zaman tadi. Menurut peradaban. Berbeda makhluk manusia di prasejarah dengan manusia di zaman modern sekarang. Nah, masalahnya adalah manusia mengalami kesulitan dalam mempersepsikan atau menginternalisasi, bahkan menginterpersepsi. Gitu. Kenapa kesulitan? Karena ada keterbatasan instrumen dan keterbatasan memaknai, karena ilmu pengetahuan di masing-masing fase peradaban tadi itu berbeda kadarnya.
Di zaman modern dengan teknologi, kita cenderung lebih mudah memahami satu pengetahuan karena bantuan teknologi informasi. Di zaman sebelum modern itu kesulitan. Nah, untuk menjembatkan kesulitan tadi, maka lahirlah pendekatan metodologis. Ya kan? Kesulitan tadi diatasi dengan metodologi, artinya bahwa sesuatu yang dapat kita terima sebagai ilmu pengetahuan karena menggunakan pendekatan metodologis. Ya kan? Harus ada kesepakatan bahwa suatu ilmu disebut sebuah ilmu pengetahuan harus ada pendekatan ilmiah. Ilmiah itu cirinya adalah metodologinya. Metodologisnya itu menjelaskan bagaimana proses ilmu pengetahuan itu muncul dan dijelaskan sehingga pembaca atau kita yang mengkonsumsi ilmu pengetahuan tadi itu dapat kita terima sebagai ilmu pengetahuan. Puncaknya adalah logik, maksud di akal. Meskipun itu membutuhkan pembuktian, tetapi paling tidak secara logik, secara rasional itu diterima. Pembuktian itulah kemudian dimanifestasi jenis-jenis penelitian atau jenis-jenis metode analisis data. Kuantitatif, ada kualitatif, ada mixed method, dan ada penelitian pengembangan. Nah, kemudian yang kelima lahirlah ilmu metodologi. Jadi metodologi itu adalah ilmu mempelajari tentang metodologi. Dari kata metode dengan logi. Logos itu artinya ilmu. Jadi metodologi adalah ilmu yang mempelajari tentang cara atau metode. Jadi cara ilmiah yang disepakati yang kita harus pelajari untuk mencapai logik suatu hasil yang kita interpretasikan dalam pikiran itu. Bahwa pikiran kita, pendapat kita akan diterima oleh publik, dikonsumsi dan dapat diterima sebagai ilmu pengetahuan ketika kita menggunakan pendekatan metodologis. Kita menggunakan analisis apa, keterjangkauannya, samplingnya, informannya, objeknya, dan keterbatasannya. Itulah ilmu metodologi. Yang nanti kita akan fokus di teknik analisis data. Jadi beberapa metode itu agak luas. Salah satunya adalah dan yang paling inti di dalam metodologi adalah analisis data. Ketika penetapan subjek dan objek tepat, tetapi ketika analisis datanya bermasalah, maka itu dilakukan informasi yang kita hasilkan. Temuan kita, hasil penelitian kita menjadi diragukan ketika teknik analisis datanya itu tidak sesuai. Untuk menguji bahwa teknik yang kita gunakan itu adalah tepat dan tidak tepat, maka ada beberapa pendekatan. Bisa kita uji kembali dengan informan yang sama, atau disebut juga dengan triangulasi. Ada juga kita gunakan uji keabsahan data. Ada uji kredibilitas bahwa data yang kita sajikan itu adalah kredibel. Kredibel dalam artian dapat dipertanggungjawabkan. Dapat dipertanggungjawabkan karena ada teknik yang kita hadirkan sehingga itu kredibel, dapat dipertanggungjawabkan. Misalkan mendapatkan data bahwa jumlah penduduk adalah 50 jiwa, tiba-tiba kita masukkan 20 jiwa, maka itu tidak kredibel. Itu salah satu contoh. Misalkan jumlah penduduk komposisinya perempuan dan laki-laki, lebih besar perempuan secara faktual dan data, tiba-tiba kita munculkan terbalik. Dan itu akan dicek oleh pembaca, oleh yang mengkonsumsi informasi kita. Ketika itu ditemukan, maka tidak kredibel.
Nah, bagaimana menguji kredibilitas tadi? Kita bisa lakukan wawancara atau memastikan kepada sumber data. Misalkan yang menyajikan adalah BPS, maka kita pastikan ke BPS bahwa betul datanya. Dan sekarang kan data BPS sudah munculkan metodologi pengambilan data sehingga itu adalah layak dikonsumsi sehingga dipublis. Kalau data yang bersifat primer murni di kita, maka internal kita uji apakah data yang kita sajikan itu dapat dipertanggungjawabkan. Itu kewenangan kita sebagai peneliti karena data itu adalah murni dari kita, disebut dengan data primer. Kalau data sekunder itu harus dikonfirmasi. Itu yang kita akan bahas nanti kaitannya dengan teknik atau metode analisis data di dalam ilmu perencanaan. Tapi paling tidak saya sudah gambarkan posisi falsafah gerakan berpikirnya di situ alurnya. Bahwa metodologi itu cukup luas dan kita masuk di salah satu objek yang paling penting dalam metode penelitian adalah teknik analisis data. Kemudian kita lanjut. Ini teori yang saya singgung di awal. Karena ilmu pengetahuan itu harus logik, menggunakan metodologi. Jadi sekarang kita masuk teori interaksi simbolik. Saya pakai teori interaksi simbolik. Maksudnya bahwa untuk menyederhanakan suatu fenomena, suatu masalah, maka kita gunakan pendekatan simbolik karena kita tidak mampu menjangkau semua atau kita tidak dapat menjangkau semua fenomena yang menjadi masalah bagi kita dan diinterpretasikan dalam satu sajian data. Maka kita menggunakan ada namanya teori simbolik atau interaksi simbolik. Nah, ini yang diungkapkan oleh salah satu ini apa ya? Ini dikembangkan atau paling tidak tokoh yang paling terkenal mengembangkan teori interaksi simbolik adalah Ernest Desire, berasal dari Jerman, bahwa manusia itu adalah makhluk yang memproduksi simbol. Misalkan begini, ketika kita mempercayai sesuatu, maka ada simbol secara fisik yang kita munculkan. Kalau kita meragukan sesuatu informasi, maka secara simbolis kita menunjukkan sikap. Misalkan mencibir atau berpaling dari pernyataannya, atau menentukan sikap lain bahwa seolah-olah kita tidak setuju dengan informasi yang disampaikan. Itu ada simbol yang dimaksud. Bahwa menurut Ernest, bahwa di dalam kehidupan manusia itu mempunyai makna simbolik tadi. Bahwa setiap kehidupan manusia itu dia berkonsekuensi simbolik. Kalau kita bawa dalam redaksi kalimat, di dalam penelitian, di dalam teks penelitian kita, maka itu kita menggunakan simbolik. Simbol itu juga berkonsekuensi ke coding data. Nanti ada distribusi data, nanti ada penyajian data, ada namanya coding data. Sebagai simbol, karena misalkan ketika Anda bertanya bahwa bagaimana menurut Anda terhadap bla 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 bla, maka kalau kita menggunakan pendekatan kuantitatif, itu kita simbolikkan dalam kuantitatif, dalam angka. Jadi sikap persepsi orang kita simbolkan dengan angka. Misalkan kalau sangat setuju 5, sampai tidak setuju atau sangat tidak setuju adalah 1. Itu simbolik. Mensimbolkan pemikiran orang, sikap atau pendapat dia. Atau kalau ada pendekatan kualitatif,
bisa kita simbolkan dengan pernyataan setuju, atau misalkan iya, atau misalkan dia cukup misalkan 2 atau 3, keragamannya dia sedikit. Misalkan setuju juga Anda bahwa perkuliahan online, maka cukup mengatakan setuju diikuti dengan penjelasan. Itu kalau pendekatan kualitatif, tetapi simbol coding tadi kita sudah representasikan setuju dan tidak setuju, sehingga tampilan data kita nanti sudah kelihatan berapa persen yang setuju, berapa persen yang tidak setuju. Itu yang dimaksud dengan salah satu contoh di dalam operasional teori simbolik atau interaksi simbolik. Ya, karena saya menggunakan teori interaksi simbolik karena pendekatan metode penelitian kita gunakan untuk membantu kita menyederhanakan masalah, membantu kita mensimpelkan masalah yang kita tuang di dalam redaksi kalimat. Karena tidak mungkin kita mengulas secara lebih rinci, kita deskripsikan dari ujung ke ujung suatu fenomena. Ya, kita menggunakan interaksi simbolik. Nah, ini kemudian kaitannya dengan paradigma atau konsep metodologi penelitian. Ini sudut pandang ya, atau paradigma itu artinya mengatakan kita pada satu titik pemikiran kita hingga sampai pada satu pemahaman yang sama. Metodologi adalah proses. Jadi tadi. Izin Pak, mau ke WC dulu Pak. Oke, tadi metodologi adalah proses. Kemudian di dalam proses ada prinsip dan prosedur. Jadi karena dia proses, jadi saya bilang dari awal tadi, ketika proses katakanlah data tidak tepat, maka itu akan menjadi diragukan hasil penelitian kita. Kemudian ada prinsipnya, paling tidak prinsipnya adalah logik, karena bisa saja proses kita betul di dalam mengambil data, tetapi interpretasi data kita menjadi tidak logik. Prinsipnya harus logik. Misalkan begini. Ini unsur prinsip bahwa begini. Ketika fenomenanya harga barang itu meningkat, rata-rata meningkat harga barang, maka tiba-tiba ada survei mengatakan bahwa puas, atau mengatakan bahwa apakah Anda suasana ekonomi saat ini stabil? Dia akan menjawab sangat stabil. Padahal faktanya adalah semua harga-harga naik. Di pertanyaannya adalah apakah ekonomi saat ini lagi sehat-sehat atau lagi stabil? Yang kita munculkan datanya adalah secara umum setuju bahwa ekonomi lagi baik-baik saja, lagi stabil. Meskipun itu adalah betul, prosesnya betul, melalui wawancara, melalui angket, tetapi angka itu menjadi tidak logik. Karena berbanding terbalik dengan faktanya bahwa harga-harga menjadi naik. Jadi tidak masuk di akal. Tidak masuk di akal, ekonomi, harga-harga lagi naik semua, tiba-tiba data muncul, ekonomi baik-baik saja. Meskipun untuk proses mencapai ekonomi baik-baik saja tadi itu menggunakan pendekatan yang tepat, metodologisnya ada, tetapi hasilnya itu tidak menjadi masuk di akal. Karena berbalik terbalik dengan fenomena, fakta. Maka yang kita kejar adalah prinsipnya adalah logik. Nah, pada kasus seperti itu bukan berarti kita uji kembali datanya. Di mana salahnya? Pasti ada yang bermasalah. Mungkin di pertanyaannya.
Mungkin bisa saja informannya yang salah. Karena misalkan yang diwawancarai adalah orang yang berpendapatan ekonomi di atas. Maka ketika harga naik tidak berpengaruh bagi dia. Sehingga kita menyebut bahwa itu baik-baik saja. Tapi kalau kita respondennya adalah orang ekonomi di bawah, pasti dia bilang lagi ekonomi tidak baik. Jadi yang bisa saja yang bermasalah adalah informannya. Itu adalah prinsip. Jadi ada proses, kemudian ada prinsip, kemudian ada prosedur. Prosedur itu tahapannya. Misalkan kita mengambil data menggunakan teknik apa? Wawancara, observasi, jadi atau kuesioner dan sebagainya. Kemudian menggunakan pendekatan apa di analisis datanya? Bagaimana menyajikan datanya? Bagaimana mereduksi datanya? Apakah ada uji data? Apakah ada uji kredibilitas data? Kasus yang saya bilang tadi itu dimungkinkan saja tidak melalui proses kredibilitas data. Sehingga data yang dihasilkan itu berlawanan dengan fakta. Itulah metodologi. Sehingga metodologi itu hanya digunakan dalam kerangka ilmiah yang disepakati. Jadi segala sesuatu yang bersifat ilmiah untuk menjustifikasi suatu masalah harus menggunakan metodologi. Metodologi yang mana? Yang pertama tadi ada proses, ada prinsip dan prosedur. Itu harus tepat. Sehingga memenuhi unsur ilmiah. Nah, metodologi juga sangat dipengaruhi oleh kita berada dalam perspektif mana melihat suatu masalah. Ya kan? Misalkan contoh, kalau kita menganggap bahwa ketika maksudnya begini, ketika jumlah penduduk meningkat, teorinya adalah seperti ini. Ketika jumlah penduduk meningkat, maka berkonsekuensi terhadap penggunaan lahan. Kenapa berkonsekuensi? Karena lahan itu bersifat tetap, tidak bertambah, tidak berkurang. Ya kan? Lahan itu tidak menetap, tidak bertambah, tidak berkurang. Dia punya skop luasannya. Nanti di dalamnya ada jenis penggunaan lahan, itulah dinamika. Ketika jumlah penduduk meningkat, maka dimungkinkan berdampak pada luas masing-masing penggunaan lahan. Misalkan berkurang areal hijau karena dikonversi menjadi pemukiman. Kenapa pemukiman? Karena bertambah pemukiman, karena jumlah penduduk bertambah. Itu teorinya. Itu teorinya. Sehingga kalau kita menggunakan pendekatan kuantitatif, maka berarti itu kita harus uji. Apakah betul bahwa penurunan luasan areal hijau atau katakanlah bervegetasi atau hutan menurun setiap tahun dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah penduduk. Kalau dipengaruhi, berapa persen pengaruhnya? Kalau dipengaruhi, berapa persen pengaruhnya? Nilai persentase pengaruh tadi itu ada batasnya. Di persentase mana yang dikatakan itu adalah berpengaruh, memberi pengaruh langsung, dan di angka persentase mana yang menunjukkan bahwa itu tidak bisa disimpulkan sebagai dua variabel tadi itu berpengaruh. Itu metode. Kemudian yang kedua adalah kita pakai gunakan logika terbalik atau deduktif. Fenomena yang kita temukan atau masalah yang kita ulas itu harus beriringan dengan teori. Kalau kita mengungkap sebuah masalah, cari dulu teorinya. Misalkan begini, ketika seseorang misalkan
sering begadang, maka itu penyebab insomnia. Itu teorinya. Ya kan? Atau misalkan orang yang sering begadang itu bisa memicu orang insomnia. Itu teorinya. Nah, kalau kita gunakan pendekatan kualitatif, itu kita akan kejar, kita akan analisis. Apakah betul teori tadi itu seperti itu? Maka yang kita observasi adalah mereka yang sering begadang. Bisa saja di antara yang begadang itu menyatakan bahwa dia baik-baik saja, tidak mengalami insomnia. Yang sering begadang justru ditemukan tidak insomnia. Maka berarti bisa dibilang dia tidak sependapat dengan teori tadi yang di awal dibangun, pada kemudian berarti lahirlah teori baru bahwa tidak semua yang begadang itu insomnia, tetapi bla 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 sesuai dengan hasil penelitiannya menggunakan metodologi yang tepat. Mengerti ya? Mengerti ya? Dengar, Pak. Ya, ya. Tahu, bisa dimengerti nggak? Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Ah. Mengerti, Pak. Apa itu teori? Apa itu teori? Teori adalah teori semacam pernyataan seseorang atau pendapat seseorang terhadap sesuatu. Teori. Kalau menurut saya, Pak, Ya. teori itu adalah suatu ilmu yang telah diuji kebenarannya. Boleh. Sehingga dijadikan bahan pembelajaran. Boleh. Ataupun referensi. Boleh ya. Si Yola bagaimana? Yola Lestari gimana? Apa pendapat Anda tentang teori? Kalau menurut saya juga Pak, teori itu kayak serangkaian bagian dari variabel dan didefinisikan. Didefinisikan. Oke. Baik, terima kasih. Bagus ya, terima kasih sudah mulai memberi argumen bahwa teori itu poinnya begini. Teori itu poinnya adalah kemampuan kita menjelaskan, tetapi sesederhana mungkin diinterpretasikan dengan konsep pendekatan ilmiah, sehingga itu dapat diterima secara logik. Iya, karena ukurannya itu logik, kan masuk di akal. Apa yang kita sampaikan terhadap sesuatu itu syarat utamanya ada logik, masuk di akal, diterima secara akal sehat. Itulah teori. Cara kita menginterpretasikan, cara kita menjelaskan, cara kita mendeskripsikan sesingkat mungkin dengan pendekatan yang paling tidak menggunakan bahasa yang mudah dicerna dan masuk di akal. Sekarang begini, tadi tentang insomnia. Insomnia itu adalah teorinya, konsepnya orang yang susah tidur. Itu insomnia, susah tidur. Maka teorinya seperti itu, bahwa orang yang susah tidur disebut dengan insomnia. Ya, kayak gitu. Bayangkan kalau ada ilmu pengetahuan, tidak ada istilah insomnia. Tidak ada kesepakatan. Maka kita akan berkelahi soal apa nama yang tepat untuk menyebutkan orang yang susah tidur. Itulah salah satu tadi yang dimaksud dengan peradaban ilmu pengetahuan. Dia terus berkembang. 10 tahun ke depan mungkin juga ada ilmu baru tentang insomnia yang lebih dalam lagi diungkap. Ada lagi turunannya dari insomnia. Itu akan
terus berkembang seiring dengan keingin rasa tahuan manusia. Keingin rasa tahuan manusia sehingga orang terus meneliti. Dan penelitian itu tidak akan pernah habis, selalu berkembang. Oke, itu dulu pengantar ya. Iya, Pak. Itu dulu pengantar. Kalau ada pertanyaan silakan. Saya, Pak, ingin bertanya. Mungkin pertanyaan yang singkat, Pak. Ya. Apakah metode interaksi simbolik sangat berpengaruh dalam analisis perencanaan? Iya. Saya jawab yang singkat ya. Iya, Pak. Peta itu lebih banyak menggunakan simbolik. Ya kan? Iya, Pak. Poin mendeskripsikan atau mensimbolkan atau mewakili titik tempat kota. Ya kan? Anda lihat peta, itu simbolnya adalah kalau merujuk ke suatu kota, titik. Dalam bentuk poin ya kan? Iya, Pak. Ada dalam bentuk kotak. Ada dalam bentuk misalkan sama dengan warna juga, itu simbolik. Misalkan zat, misalkan yang tutupan bervegetasi, kita simbolkan dengan warna apa? Ketinggian kita simbolkan dengan apa? Ketinggian antara 0 sampai 5% itu warna apa kita simbolkan? 5% Iya, Pak. sampai 15% warna apa kita simbolkan? Sama dengan simbol fungsi-fungsi objek di penataan ruang. Misalkan untuk kereta api simbolnya apa? Ya lintang kan, garis kereta api. Untuk jalan berbeda simbolnya dengan kereta api, jalur kereta api. Berbeda simbolnya dengan jembatan. Ya kan? Berbeda jalan, simbol jalan dengan alur penerbangan. Itulah simbolik dalam ilmu perencanaan yang kita gunakan. Ya kan? Itu pengantarnya, itu jawaban dari saya tentang hubungannya teori interaksi simbolik di dalam dunia ilmu perencanaan wilayah kota. Ada yang lain? Yang lain? Kita lanjut ya. Makasih, Pak, atas pemaparannya tadi, Pak. Nah, sekarang ini tadi kan saya sudah disinggung ada salah satunya ada prinsip metodologi, ada proses, prinsip dan prosedur. Nah, sekarang kita masuk di prinsip. Apa yang dimaksud dengan prinsip itu? Ada 7, paling tidak ada 7 di sini prinsip metode penelitian, metode analisis kaitannya dengan teori interaksi simbolik. Nah, simbol dan interaksi itu harus dipadukan sebelum penelitian tuntas. Jadi harus ada kesepakatan. Sebelum kita simbol tadi itu kita publis. Misalkan kasus tadi peta. Kita bersepakat dulu bahwa untuk poin itu melambangkan apa? Menyimbolkan apa? Kalau kita sudah sepakat, maka layak publis. Karena poin tadi, titik tadi dalam legenda peta adalah menunjukkan tempat satu kota atau satu daerah, atau pusat pemerintahan, atau pusat kegiatan manusia, dalam hal ini pemukiman dan sebagainya. Yang kedua adalah, jadi kedua adalah peneliti itu selalu kita menggunakan informal. Karena
Itu yang disebut dengan the action order. Perspektif kita terhadap orang lain yang akan dilakukan. Maksudnya begini, ini masuk dari kalimat ini. Tidak bisa kita meneliti diri sendiri. Kenapa tidak bisa? Karena informasi yang kita hadirkan itu meneliti diri sendiri atau mengobjekkan diri sendiri menjadi subjektif. Karena tidak mungkin kita memberikan data yang katakanlah yang jelek atau yang tidak menguntungkan kita. Karena yang menjadi objek telitian kita adalah subjek yang menjadi teliti kita adalah diri sendiri. Sehingga apapun yang informasi yang Anda lahirkan itu meskipun benar, tetapi karena kita meneliti diri sendiri menjadi subjektif. Orang mungkin tidak akan percaya. Masa iya kita meneliti diri sendiri dan akhirnya menjadi tidak mungkin kita menyajikan data yang buruk-buruk tentang kita, semua yang baik-baik. Ya kan? Jadi subjektif. Ya, jadi menjadi sulit diterima secara akal sehat bagi kita meneliti kasus diri sendiri. Selalu kita terfokus pada orang lain. Apa yang kita lakukan, itu yang kita teliti. The action order, kita meneliti orang, apa yang dilakukan. Pergerakan orang atau efek yang dilakukan oleh orang. Ya, Pak. Tadi kita sampai di poin 2. Objek yang kita teliti adalah sebisa mungkin orang lain. Bisa juga bukan orang. Tapi terhadap kalau ilmu teknik itu ya bisa tentang perubahan tata guna lahan, membuat DD, desain engineering, bisa membuat video, perencanaan, dan sebagainya. Tidak mesti orang. Tetapi paling tidak adalah maksudnya seminimal mungkin kita menghindari subjektivitas objek dan subjek yang kita teliti. Itu maksudnya. Kemudian dan memandang dunia dari sudut pandang yang subjektif. Sehingga peneliti harus mampu membedakan antara konsepsi realitas kehidupan sehari-hari dengan konsepsi ilmiah mengenai sesuatu tadi yang maksudnya realitas. Maksudnya begini, harus ada gap. Jadi penelitian itu biasanya dibangun dari gap. Konsepsi realitas sehari-hari misalkan adalah kalau misalkan kita disiplin menggunakan waktu, maka berarti dalam konteks kinerja kita semakin produktif. Itu teorinya, itu realitas ilmiah yang memang itu sudah disepakati. Maksudnya kalau semakin disiplin orang maka semakin produktif, semakin efektif memaksimalkan atau menggunakan waktu. Banyak hal yang dilakukan karena dia disiplin. Tetapi kalau kita bawa ke realitas sosial, ditemukan bahwa tidak semua orang yang disiplin sejalan dengan teori tadi, sejalan dengan konsep tadi. Iya kan? Nah sekarang kita teliti, ada apa? Why? How? Bagaimana itu bisa terjadi? Teorinya adalah, konsepsinya adalah semakin disiplin orang semakin produktif. Di kasus yang kita hadapi ke orang lain, dia disiplin tetapi tidak produktif. Misalkan contoh, datang di kantor tepat waktu, tetapi kinerjanya dia tidak menunjukkan progres. Misalkan capaiannya
untuk bulan ini 20%, bulan depan 21%, berikutnya 20%. Dia main yang ke-20 meskipun dia datang tepat waktu dan pulang sesuai jam yang disepakati. Itu kan ada gap. Kalau kita bandingkan dengan teori tadi, sehingga karena gap tadi itulah memunculkan suatu masalah. Ada apa? Sampai kita teliti apa yang terjadi dengan orang itu, sampai dia disiplin tetapi tidak produktif, ya kan? Kalau kita gunakan kuantitatif, kita uji teorinya. Apakah semakin disiplin orang berpengaruh terhadap produktivitas kerja? Kita uji pakai kuantitatif. Kalau kita pakai pendekatan kualitatif, dia punya redaksi masalah adalah bagaimana mungkin atau bagaimana bisa dia disiplin tetapi tidak produktif. Itu perbedaannya. Kalau kita gunakan kuantitatif, kita uji teori tadi apakah dia sejalan, menolak atau menerima teori bahwa semakin disiplin orang semakin produktif. Kalau kita gunakan pendekatan kuantitatif, hasilnya nanti adalah salah satunya, hipotesisnya adalah sejalan atau ditolak untuk kasus yang kita teliti, si orang itu, subjek itu, atau responden itu. Kalau kita gunakan pendekatan kualitatif, kita akan jelaskan bagaimana bisa atau disiplin yang bagaimana yang dipahami oleh si objek kita informan tadi. Bisa saja disiplin yang dimaksud adalah berbeda dengan disiplin konsep teoritisnya yang disepakati oleh para ilmuwan. Sehingga justifikasi dia disiplin kemudian tidak produktif, maka menjadi ketahuan bahwa disiplin yang kita maksud adalah berbeda dengan disiplin yang dimaksud dengan teori di awal. Atau kita kembangkan lagi bahwa dia disiplin tetapi tidak produktif karena alasannya adalah ketahuan. Misalkan di saat jam kerja dia tidak konsisten atau tidak fokus. Tidak fokus karena kenapa? Masalah rumah tangga, masalah dan sebagainya. Nah, itulah ketahuan sehingga pendekatan kualitatif lebih mendalam informasinya, lebih dalam informasinya, lebih beragam informasi yang kita lahirkan. Itulah pendekatan kita gunakan untuk melihat sesuatu, bahwa realitas sosial selalu berbeda dengan realitas konseptual. Dan itu kan menjadi peluang untuk kita teliti. Dan kita masuk di situ yang disebut dengan posisi penelitian atau state of the art. Yang ketiga adalah peneliti harus mengaitkan antara simbol dan definisi subjek dengan hubungan sosial dan kelompok-kelompok yang memberikan konsep demikian. Misalkan begini. Konsep tentang katakanlah misalkan hutan adat berbeda konsepnya oleh orang Tolaki dengan misalkan orang Dayak, meskipun sama-sama hutan adat. Atau hubungan orang Tolaki dengan hutan itu bisa mungkin berbeda dengan hubungannya orang misalkan orang Makassar hubungannya dengan hutan, meskipun sama-sama objeknya adalah hutan. Maka berarti kalau kita fokus ke suku Tolaki untuk menjustifikasi bagaimana hubungannya dengan hutan, maka kita menetapkan simbol, kita batasi. Simbol tadi membuat kita batasan. Misalkan masyarakat mana yang
dianggap berhubungan dengan hutan. Katakanlah adalah masyarakat sekitar hutan. Oke. Ada lagi simbol atau pernyataan masyarakat yang hidup di dalam hutan. Ada masyarakat yang agak jauh dari hutan atau di daerah tengah. Maka yang masyarakat yang hidup di dalam hutan, maka kita simbolkan dengan simbol yang paling dominan. Misalkan itu paling kuat pengaruhnya karena dia di dalam, itu simbol. Di sekitar itu kita anggap sedang hubungannya. Di luar dari kawasan, misalkan di pertanian, kita anggap rendah hubungannya dengan hutan. Itu pemaknaan simbol di dalam menginterpretasikan suatu masalah yang kita ingin ungkap. Yang keempat adalah setting. Setting perilaku di dalam interaksi tersebut dan mengamati secara ilmiah, dan itu harus terekam, tercatat. Ya, karena itulah prosedur pengambilan data. Kita bisa mensurvei sambil kita melakukan pencatatan tentang fenomena yang terjadi sebagai bukti bahwa kita sudah menjalani proses metodologi untuk tadi yang maksudnya prinsip masuk di akal. Karena misalkan begini, bagaimana Anda tahu bahwa dia mengatakan seperti itu? Begini. Orang si A hubungannya dengan hutan adalah seperti ini. Sekarang ada pertanyaan adalah bagaimana Anda memastikan bahwa apa yang diucapkan adalah sama dengan yang Anda sampaikan di tulisan. Maka Anda buktikan dengan transkrip pernyataan hasil wawancara. Tidak cukup dengan itu, maka buktikan dengan hasil catatan Anda saat wawancara bahwa ini hasil catatan saya di wawancara. Sehingga apa yang kamu tulis saat wawancara ditranskripkan dalam bentuk tulisan di dalam penelitian. Pada kemudian kalau itu tidak cukup, maka Anda dokumentasikan dalam bentuk foto atau tunjukkan secara langsung bahwa ini hasil catatan saya sesuai dengan redaksi kalimat yang saya tuang di dalam transkrip atau kolom catatan hasil wawancara. Sebagai pembuktian bahwa Anda betul melakukan wawancara. Sehingga karena bukti cukup, sehingga Anda memenuhi prinsip metodologis. Karena memenuhi prinsip metodologis, maka dianggap dipercaya dan layak dikonsumsi, masuk akal. Karena Anda menggunakan setting tadi. Lain halnya bahwa Anda betul wawancara, betul Anda tulis sesuai dengan apa yang diwawancara itu yang disampaikan, tetapi Anda tidak mampu menunjukkan bukti. Nah, menjadi lemah. Meskipun betul apa yang disampaikan Anda tulis di dalam hasil penelitian, tetapi Anda tidak mampu membuktikan bahwa itu adalah hasil pernyataan dia. Itu menjadi lemah. Sehingga tidak memenuhi prinsip metodologis. Harus dibuktikan. Meskipun betul. Secara faktual betul, sesuai yang disampaikan oleh informan, sesuai dengan atau sama persis dengan apa yang Anda tulis di hasil penelitian. Tetapi ketika Anda dikejar, buktinya apa, tidak mampu ditunjukkan, orang akan menjadi ragu. Itulah prinsip metodologis. Kemudian yang kelima adalah metode penelitian harus mampu mencerminkan proses adat dan atau perubahan, juga termasuk perilaku yang statis. Jadi apa yang Anda sampaikan itu adalah tidak bisa berdiri sendiri, harus ada rujukannya. Bagaimana membaca bahwa betul yang Anda sampaikan itu adalah seperti itu tanpa harus ada rujukan? Misalkan apa rujukannya? Penelitian yang serupa.
Penelitian yang serupa bahwa betul di kasus ini hampir mirip dengan kasus yang sama. Sehingga apa yang disampaikan di hasil penelitian itu mencerminkan dianggap sama atau masuk di akal karena searah dengan hasil penelitian terdahulu, termasuk dalam perubahan-perubahan yang demikian terjadi, sehingga statis kelihatan satu arah. Misalkan contoh, masyarakat sekitar hutan itu, atau misalkan begini, perilaku orang membuang sampah sembarang tempat di perkotaan, salah satu penyebabnya adalah karena ketidaktersediaan tempat penampungan sampah. Karena logikanya tidak mungkin disimpan di belakang rumah, samping rumah. Pasti mencari tempat-tempat yang jauh dari efek orang. Nah, kesimpulan itu Anda temukan di kasus, katakanlah kasus di Unaha. Nah, ketika itu kesimpulan Anda, ketika tidak ada rujukannya, tidak ada hasil penelitian yang serupa, yang sejalan dengan pernyataan Anda, itu menjadi ragu untuk dianggap sebagai informasi yang berbasis pengetahuan. Jikapun tidak ada rujukan atau studi terdahulu, jurnal dan semacamnya, maka Anda cari teorinya menurut pendapat, bahwa pendapatnya si ini, katakanlah Kodatie, bahwa salah satu penyebab tumbukan sampah di perkotaan karena perilaku. Maka Anda merujuk ke situ bahwa hal ini sejalan dengan pendapat Kodatie yang mengatakan bahwa bla 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 bla, yang menyerupai dengan kesimpulan Anda atau interpretasi Anda terhadap masalah yang Anda ungkap. Dan adalah pelaksanaan penelitian itu paling tidak dipandang sebagai suatu tindakan interaksi simbolik. Iya, seperti yang saya sampaikan yang poin pertama, dan penggunaan konsep-konsep yang layak. Di zaman sekarang itu, kalau penelitian sekarang itu biasanya itu adalah merujuk di studi terdahulu. Penelitian yang baik itu adalah tidak bisa berdiri sendiri. Penelitian yang baik, ingat ya, penelitian yang baik adalah tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada mapping untuk menunjukkan posisi kita di mana. Tidak bisa berdiri sendiri karena kita lemah nanti. Kita tidak berangkat dari teori, tidak berangkat dari hasil rujukan jurnal atau hasil penelitian orang. Maka kita akan kewalahan. Karena kita tidak punya konsep. Kita ibaratnya itu meneliti di ruang gelap. Tidak punya petunjuk. Jadi, studi terdahulu, konsep dan teori itu sebagai rambu-rambu kita. Di jalan itu, studi terdahulu itu adalah sama dengan jalan raya. Konsep dan teori bisa saja sebagai petunjuk arah, atau rambu lalu lintas, atau lampu jalan yang membantu menerangi proses pencarian masalah kita. Membantu kita untuk menuju pada satu titik untuk menjawab atau mengungkap masalah yang kita teliti. Itulah konsep, pentingnya konsep teori studi terdahulu di dalam penelitian. Jadi tidak bisa meneliti itu berdiri sendiri tanpa ada rujukan, tidak bisa. Jadi lemah. Bisa mungkin kalau itu bukan cara begini. Lalu bagaimana kalau penelitian di awal-awal kehidupan manusia? Bagaimana peneliti pertama? Bisa. Prosesnya panjang. Anda akan kewalahan kalau Anda berdiri sendiri. Apalagi kita dibatasi oleh waktu. Apalagi penelitian mandiri. Dibatasi oleh waktu, biaya, pikiran, tenaga, dan sebagainya. Ya kan? Dan itu tidak disarankan.
Karena Anda berdiri sendiri, tidak ada rujukan, tidak ada dasar, tidak ada fondasi. Yang lebih keren sekarang itu disebut dengan state of the art atau posisi penelitian. Kita berada pada posisi mana? Penelitian orang kita review dan kita ini. Saya sudah berada pada posisi ini. Di ilmu pengetahuan itu selalu berkembang dan saya berada pada posisi ini. Itulah basis penelitian. Lanjut. Diskursus metode penelitian. Ini berhubungan dengan kita menganalisis data itu, kita menggunakan pendekatan apa? Pendekatan kuanti, pendekatan kualitatif, pendekatan mixed method, atau menggunakan pendekatan asset development, atau yang kita dengan singkatan RID. Tetapi untuk skala S1, skala Anda cukup menggunakan dua pendekatan yang lebih sederhana, kuantitatif dengan kualitatif. Mixed method itu bagi yang sudah mahir atau peneliti, termasuk dengan research and development, itu juga bagi profesi peneliti yang sudah mahir di dalam dunia metodologi. Nah, diskursus pertama adalah penelitian kualitatif mixed method dan pengembangan. Kedua, bahwa di dunia ini di beberapa referensi mengatakan bahwa yang paling awal digunakan di dalam pemecahan masalah atau fenomena itu adalah penelitian kuantitatif yang paling pertama. Cirinya dia adalah menemukan konsep hukum-hukum aturan dengan pendekatan kuantitatif sehingga menghasilkan hipotesis dan menguji hipotesis. Jadi kuantitatif itu salah satu cirinya adalah dia menguji hipotesis apakah benar. Kalau kita lakukan A, hasilnya adalah B. Apakah benar kita lakukan A, hasilnya C, kita uji. Hasilnya adalah diterima atau ditolak, sejalan atau bertentangan. Jika dijelaskan menolak karena apa, bertentangan karena kenapa, itu dijelaskan. Itu pemikiran yang disebut dengan pemikiran positivisme. Pemikiran positivisme itu menyederhanakan suatu fenomena. Karena kuantitatif itu salah satunya adalah basisnya adalah pendekatan angka. Ini lahir di abad 19. Tahun 92 ya. Paling tidak di awal-awal tahun 90-an. Itu mulai. Nah, metodologi penelitian kualitatif ini bisa disebut sebagai penelitian apa ya? Kalau dibilang mana yang lebih duluan, kuantitatif atau kualitatif? Beberapa referensi mengatakan bahwa lebih duluan kuantitatif. Karena kualitatif itu hadir untuk menutupi kelemahan kuantitatif. Kualitatif itu hadir sebagian adalah menutup celah kekurangan dari penelitian kuantitatif. Salah satunya adalah dia menyederhanakan atau menyimpulkan masalah. Coding tadi itu disederhanakan. Misalkan kalau saya setuju, sangat setuju adalah 5. Jadi dia bermain angka baru diuji. Kalau kualitatif itu harus dijelaskan. Astagfirullahaladzim. Ya Pak, gimana? Lanjut ya. Kualitatif itu harus dijelaskan. Bahkan kalau lebih dalam lagi, dia melahirkan teori, dia melahirkan konsep, itu kualitatif. Nah, kalau kita kejar lagi, kita baca lagi referensi macam-macam, kita akan menemukan bahwa ada pendapat sebenarnya kualitatif itu lebih duluan dibanding dengan kuantitatif. Karena ada pernyataan di awal itu di tahun 1980 sudah ada pendekatan kualitatif. Hanya saja dia
mulai populer digunakan di awal tahun 98. Barulah disepakati oleh para ilmuwan, itu disebut dengan pendekatan kualitatif di tahun 1998. Kalau kuantitatif di bulan 2. Tapi nanti dicek, Anda cek sumber informasi ini hanya sebatas pemantik. Ini bukan sebuah kebenaran yang valid. Ini bukan kebenaran yang bersifat paten, masih bisa berubah tergantung kemampuan kita mencari referensi. Paling tidak ini gambaran. Jadi kualitatif itu hadir untuk menyempurnakan atau menutupi kelemahan atau menutupi celah dari pendekatan kuantitatif. Salah satunya adalah tidak mampu dijelaskan karena dia tidak bisa menjelaskan, dibatasi, dia hanya menguji teori. Tetapi kalau kualitatif harus dijelaskan, why, how, bagaimana terjadi, oleh siapa, sampai di mana kejadiannya, efeknya seperti apa, eskalasinya seperti apa, dampaknya seperti apa, dimulai dari mana sampai di mana. Itu kualitatif. Kemudian ada lagi ilmu tentang penggabungan, mixed method namanya. Karena ada masalah yang tidak bisa dijawab secara kuantitatif, harus dengan bantuan kualitatif, atau sebaliknya tidak cukup dijawab dengan kualitatif, harus diikuti dengan pendekatan kuantitatif. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Iya Pak. Terakhir adalah semua tadi yang saya jelaskan, teori, konsep dan sebagainya, maka kita masuk pada titik bahasan kita mengenai mata kuliah kita, metode analisis perencanaan. Ya kan? Pilihannya nanti saya sederhanakan ada 2 saja, menggunakan pendekatan kuantitatif atau pendekatan kualitatif. Nanti kita bahas metode analisis data di ilmu perencanaan. Paling tidak kita bawa pada dua model, pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Yang mana itu yang pendekatan kuantitatif yang dimaksud dalam kita bawa dalam dunia ilmu perencanaan? Kalau kuantitatif itu dia statistik, menguji hubungan atau pengaruh atau lebih variabel, menguji hipotesis dan lain-lain. Kalau kualitatif itu menjelaskan. Kualitatif itu harus memiliki kosakata yang sangat kaya karena dia menjelaskan. Kita jelaskan itu bagaimana terjadi, kapan terjadi, bagaimana terjadi, sampai kapan terjadi, berakibat kepada siapa, eskalasinya seperti apa, berakhir kapan, coba dijelaskan. Itu rumitnya kualitatif. Tetapi juga kualitatif jangan lupa bisa data, ini penting ya. Bisa Bang. Pendidikan kualitatif Bisa jadi itu bahas nih. Matikan dulu ini moodnya. Jangan lupa bahwa kualitatif itu bisa saja datanya berupa angka, tidak masalah, asal dia tidak melalui proses statistik. Misalkan jumlah penduduk, kan kita menyebut angka berapa jiwa. Misalkan persentase, kan kita sebut persentasenya, ya kan? Meskipun ada angka, tetapi angka kualitatif bukan angka kuantitatif karena tidak melalui proses statistik. Kemudian basis datanya adalah memang dalam berupa pernyataan atau informan. Jadi dalam wawancara kita tulis, kita rekam dengan menggunakan alat merekam dan sebagainya. Kemudian dia basisnya melahirkan konsep dan teori. Kalau kuanti menguji teori dan konsep, kita justru kalau kualitatif itu bisa melahirkan konsep.
Karena yang kita nanti kita teliti bisa saja lahir konsep baru atau sejalan dengan konsep yang sudah ada atau melahirkan teori baru atau searah dengan teori yang sudah ada. Nah, sebagainya. Inilah yang kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, teknik-teknik apa yang kita gunakan di dalam menganalisis data pendekatan kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Oke ya? Ya, Pak. Iya, Pak. Ada pertanyaan ya? Silakan ada pertanyaan. Cukup ya, karena ya, hampir 2 jam ya. Kita akhiri ya. Nanti kita Iya, Pak. Ya, Pak. Pertemuan berikutnya nanti kita agendakan lagi sesuai dengan jadwal. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Terima kasih atas waktunya. Dan jangan lupa minggu depan ya, di pertemuan berikutnya itu nanti ada kuis. Nanti ada kuis materi ini kasih sebar ke Anda. Nanti ada kuis di pertemuan awal itu ada kuis. Jadi Anda siap-siap materi ini Anda baca. Saya akan flashback di pertemuan berikutnya untuk menguji apakah Anda serius, tidak serius mendengarkan penjelasan saya. Jadi silakan dibaca ya. Saya kirimkan filenya, materinya. Jikapun setelah membaca Ya, Pak. ada hal-hal yang belum dimengerti, nanti silakan tanya. Tapi lebih bagus kalau ada hal yang kurang jelas, silakan Anda cari di Google, Anda googling ada referensi, baru kita diskusikan nanti minggu depan. Bisa saja yang sumber-sumber yang kita kejar itu berbeda dengan saya. Di situ kita akan bahas apa perbedaannya. Apakah saya keliru atau sumber itu yang tidak kredibel. Meskipun dia upload internet, tapi kan ada informasi yang tidak kredibel, tidak mampu dipertanggungjawabkan. Nanti kita akan lebih bagus kalau ada informasi yang berbeda dengan saya, itu menarik. Kalau ada informasi penjelasan saya berbeda dengan yang Anda cari di internet, itu menarik kita bahas. Supaya kita uji kredibelnya. Kita uji secara logik. Mana yang benar, mana yang lebih masuk di akal. Pernyataan saya kah atau sumber Anda? Oke, begitu ya. Saya cukupkan ya. Terima kasih. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.